Shalom. Perkenalkan, kami mahasiswa dari kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Baik, di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami dengan judul materi strategi pembelajaran bermain peran. Karena itu, izinkanlah kami untuk memperkenalkan nama. Perkenalkan, nama saya Yublina Bansoma, NIM 101 2022 0211 kelas F semester 4. Perkenalkan, nama saya Cela Pacela Lau, NIM 101 2022 0187 kelas F semester 4. Baik, perkenalkan, nama saya Hana Cikayul dengan NIM 101 2022 0185 kelas F semester 4. Pengertian strategi pembelajaran bermain peran. Bermain peran atau role playing adalah strategi pembelajaran yang di dalamnya terdapat perilaku pura-pura berakting dari siswa sesuai dengan peran yang telah ditentukan, di mana siswa meniru situasi dari tokoh-tokoh sedemikian dengan tujuan mendramatisasikan dan mengekspresikan tingkah laku, ungkapan, gerak-gerik seorang dalam hubungan sosial antara manusia. Strategi bermain peran dapat menimbulkan pengalaman belajar seperti kemampuan kerjasama, komunikatif, dan menginterpretasikan suatu kejadian. Melalui bermain peran, siswa mencoba mengeksplorasi hubungan-hubungan antara manusia dengan cara memperagakan dan mendiskusikannya, sehingga secara bersama-sama para siswa dapat mengeksplorasi perasaan-perasaan, sikap-sikap, nilai-nilai, dan strategi pemecahan masalah. Yang berikut tujuan strategi bermain peran. Yang pertama, memberikan pengalaman konkret dari apa yang telah dipelajari. Yang kedua, mengilustrasikan prinsip-prinsip dari materi pembelajaran. Yang ketiga, menumbuhkan kepekaan terhadap masalah-masalah hubungan sosial. Yang keempat, menumbuhkan minat dan motivasi belajar siswa. Yang kelima, menyediakan sarana untuk mengekspresikan perasaan yang tersembunyi di balik suatu keinginan. Yang berikut karakteristik strategi pembelajaran bermain peran. Yang pertama, umumnya tidak dilakukan oleh satu orang. 2. Adanya kelompok siswa yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan pembelajaran. 3. Setiap siswa memainkan peran sesuai dengan skenario. Yang keempat, seluruh siswa dapat berpartisipasi dan mempunyai kesempatan yang sama untuk menunjukkan kemampuan yang dimilikinya. Yang berikut implementasi pembelajaran bermain peran. Yang pertama, identifikasi tujuan dan diketahui sesuai ketahui. Yang kedua, membuat peran. Setiap siswa harus memiliki peran yang tepat sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, mempersiapkan lingkungan. 4. Pengaturan peran. Yang kelima, mengatur diskusi. Yang keenam, evaluasi. Baik, yang berikut kelebihan strategi pembelajaran bermain peran, yaitu yang pertama, berkesan dengan kuat dan tahan lama dalam ingatan siswa, di samping menjadi pengalaman dan menyenangkan juga, memberi pengetahuan yang melekat pada memori otak. Yang berikut sangat menarik bagi siswa, sehingga memungkinkan membuat kelas menjadi dinamis dan antusias. Yang ketiga, membangkitkan gairah dan semangat optimis
dalam diri siswa serta menumbuhkan rasa kebersamaan. Yang keempat, siswa dapat terjun langsung untuk memerankan sesuatu yang akan dibahas dalam proses belajar. Yang berikut kekurangan strategi pembelajaran bermain peran. Yang pertama, role playing. Memerlukan waktu yang relatif panjang atau banyak. 2. Memerlukan kreativitas dan daya kreasi yang tinggi dari pihak guru maupun siswa, dan ini tidak semua guru memilikinya. Yang ketiga, kebanyakan siswa yang ditunjuk sebagai pemeran merasa malu untuk memerankan suatu agenda tertentu. Yang keempat, apabila pelaksanaan role-playing atau bermain peran mengalami kegagalan, bukan saja dapat memberi kesan kurang baik, tetapi sekaligus berarti tujuan pembelajaran tidak tercapai. Kelima, tidak semua materi pelajaran dapat disajikan melalui metode ini. Metode pembelajaran role-playing. Role-playing merupakan suatu aktivitas pembelajaran terencana yang dirancang untuk mencapai tujuan pendidikan yang spesifik. Metode role-playing atau bermain peran adalah metode yang melibatkan interaksi antara dua siswa atau lebih tentang suatu topik atau situasi. Dalam menerapkan metode role-playing atau bermain peran, terdapat langkah-langkah yang dapat ditempuh, antara lain, yang pertama, pemilihan masalah oleh guru, yaitu mengemukakan masalah yang diangkat dari materi pokok bahasan agar siswa dapat merasakan masalah tersebut dan terdorong untuk mempelajarinya. Yang kedua, pemilihan peran, yaitu memilih peran yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, mendeskripsikan karakter dan apa yang harus dikerjakan oleh para pemain. Yang ketiga, menyusun tahap-tahap bermain peran. Dalam hal ini, guru telah membuat skenario atau dialog, namun siswa dapat menambahkan dialog sendiri yang sesuai dengan materi. Yang keempat, menyiapkan pengamat. Pengamat dari kegiatan ini adalah para siswa yang tidak sedang bermain peran dengan cara mengisi lembar aktivitas siswa. Kelima, pemeranan atau pelaksanaan. Para siswa mulai beraksi sesuai dengan peran masing-masing yang terdapat pada skenario bermain peran. Yang keenam, diskusi dan evaluasi, yaitu membicarakan masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari siswa. Serta yang terakhir yaitu pengambilan kesimpulan dari permainan atau bermain peran yang telah dilakukan. Melalui metode role-playing atau bermain peran dapat melibatkan aspek-aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Pembelajaran dengan menggunakan metode role-playing atau bermain peran membuat pembelajaran menjadi lebih bervariasi, dan siswa menjadi antusias dan aktif dalam mengikuti proses pembelajaran. Terdapat beberapa kelebihan yang diperoleh oleh siswa dari penggunaan metode role-playing atau bermain peran. Di antaranya, pertama, siswa lebih tertarik perhatiannya pada pelajaran. Kedua, dapat memberikan kesan pembelajaran yang kuat dan tahan lama dalam ingatan siswa. Ketiga, bisa menjadi pengalaman belajar yang menyenangkan bagi siswa dan tidak membosankan. Keempat, membuat kelas menjadi dinamis dan antusias, serta yang terakhir, membangkitkan minat dan semangat dari dalam diri siswa, serta menumbuhkan rasa kebersamaan. Penggunaan metode role-playing atau bermain peran dalam pembelajaran PPKN dapat mendorong siswa untuk berperan aktif dalam pembelajaran di kelas dan meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Siswa merasa tertarik dengan metode ini karena metode ini menggembirakan bagi siswa dan dapat menjadi tempat bagi siswa untuk mendalami materi dalam mata pelajaran dengan cara yang variatif.
Dengan metode role playing atau bermain peran dalam pembelajaran PPKN dapat menciptakan pemahaman siswa terhadap materi yang sedang dibahas. Selain itu, metode role playing atau bermain peran dapat mengubah pembelajaran PPKN yang awalnya membosankan menjadi menyenangkan bagi siswa karena dapat menarik minat, perhatian, dan menumbuhkan semangat yang tinggi serta rasa kebersamaan terhadap teman melalui pembelajaran yang menggembirakan. Role-playing atau bermain peran merupakan suatu metode pembelajaran untuk memahami suatu materi dengan cara memberikan cerita atau naskah kepada siswa dan meminta siswa untuk memerankannya. Metode ini digunakan untuk mengembangkan kemampuan imajinasi dan penghayatan siswa dengan cara memasukkan peran-peran yang ada di dalam kehidupan nyata ke dalam suatu pertunjukan di dalam kelas atau pertemuan yang nanti akan dijadikan sebagai bahan refleksi bersama. Metode ini menggunakan cara menghubungkan suatu materi dengan kehidupan sehari-hari yang dialami oleh siswa. Pengalaman belajar yang akan diperoleh dari metode ini meliputi kemampuan kerjasama, kemampuan komunikatif, dan kemampuan menginterpretasi suatu kejadian. Metode pembelajaran role-playing dapat membuat siswa lebih aktif dan mampu mengekspresikan dirinya. Metode ini mampu membuat siswa lebih memahami materi yang diajarkan karena materi disajikan beserta dengan contoh penerapannya di dalam kehidupan. Siswa menjadi lebih kreatif karena siswa akan membuat suasana pembelajaran sesuai dengan cerita yang sudah dibuat. Pada metode ini, kelas menjadi aktif dan suasana akan berbeda karena pada proses pembelajaran ini tercipta komunikasi dan cerita. Namun, ada beberapa kekurangan dari metode ini. Yang pertama, metode ini memerlukan waktu yang lama. Yang kedua, bagi siswa yang belum memiliki kepercayaan diri yang tinggi, ia akan mengalami kesulitan sehingga metode ini dapat berjalan tidak efektif. Yang ketiga, pada metode ini dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi kelas lain karena pada metode ini dapat membuat kebisingan. Ada beberapa mata pelajaran yang dapat menerapkan metode ini. Yang pertama, mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Contoh materinya seperti pada materi peran keluarga, kemudian manusia sebagai makhluk sosial, dan lain sebagainya. Selain itu, ada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Contoh materinya pada pembahasan nilai-nilai Pancasila, toleransi, hukum, dan hak asasi manusia. Juga pada pelajaran agama, contoh materinya ada materi akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah yang dapat dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Dan pada pelajaran bahasa seperti bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Pada pembelajaran bahasa, ada kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh siswa, seperti kemampuan membaca, kemampuan mendengarkan, kemampuan menyimak, kemampuan berbicara, dan kemampuan menulis. Metode ini dapat menjadi pilihan untuk meningkatkan kemampuan siswa, khususnya di keterampilan berbicara. Seperti dalam buku Pembelajaran Berbicara, karya Mudini dan Slamet di tahun 2009, di dalam buku tersebut dituliskan bahwa belajar bahasa adalah belajar berkomunikasi. Maka pernyataan tersebut berimplikasi bahwa siapapun yang belajar bahasa, hakikatnya adalah belajar berkomunikasi. Metode ini dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan berbicara pada siswa. Ada langkah-langkah yang dapat dilakukan seorang guru untuk menerapkan metode ini. Yang pertama, guru dapat membuat skenario yang akan diperankan sesuai dengan materi yang hendak diambil atau yang hendak diperankan. Kemudian yang kedua, guru memberikan penjelasan tentang kompetensi yang ingin dicapai agar nantinya siswa dapat lebih memahami bagaimana sih peran yang harus
perankan, kemudian apa sih nilai-nilai yang hendak disampaikan kepada penonton. Yang ketiga, guru membentuk siswa menjadi kelompok yang isi anggotanya disesuaikan dengan naskah. Yang keempat, guru meminta siswa untuk memahami naskah yang akan diperankan. Yang kelima, guru dapat memanggil siswa yang sudah ditunjuk untuk memerankan skenario. Yang keenam, siswa diminta untuk mengamati teman-temannya yang sedang tampil. Yang ketujuh, setelah selesai ditampilkan, siswa diberi lembar kerja untuk menuliskan bagaimana penampilan teman-temannya dan apa saja yang dibahas di dalam cerita tersebut. Yang kedelapan, setiap kelompok memberikan hasil kesimpulannya. Yang kesembilan, guru menyampaikan hasil atau kesimpulan secara umum. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Manfaat bermain peran atau role play untuk perkembangan anak. Yang pertama, memicu kreativitas dan imajinasi. Manfaat pertama jika melakukan role play dengan si kecil yaitu dapat memicu imajinasi dan kreativitasnya, Ma. Menurut studi penelitian, bermain peran bisa juga mengembangkan kemampuan si kecil untuk menjadi banyak akal, sehingga si kecil mendapat kesempatan untuk melatih otak melalui imajinasinya. Yang kedua, membangun keterampilan sosial. Bermain peran menjadi cara efektif untuk melatih keterampilan sosial dasar. Si kecil dapat berbaur dengan teman sebayanya dan bekerja satu sama lain. Semua ini terjadi ketika anak melakukan aktivitas bermain peran. Keterampilan sosial memprediksi kemampuan interpersonal yang positif dan kesuksesannya di masyarakat. Anak-anak dengan keterampilan sosial yang lebih baik menunjukkan pemahaman dan menjadi pandai menciptakan hubungan yang bermakna. Ketiga, membuat anak tenang. Bermain peran diyakini bisa memberikan efek tenang dan mampu meredakan perasaan stres yang ada di dalam pikiran anak. Ini juga menjadi salah satu alasan mengapa terapis anak kerap menggunakan metode bermain peran saat sedang bersama dengan pasiennya. Keempat, memupuk kemandirian. Bermain peran punya banyak manfaat tambahan termasuk bisa memupuk kemandirian anak. Si kecil bisa membuat keputusan mendadak tanpa campur tangan mama maupun orang lain. Hal ini menjadi langkah awal untuk mandiri dan secara tak langsung bisa membantu anak dalam banyak situasi di keseharian sekaligus masa depannya. Kelima, terampil memecahkan masalah. Bermain peran juga bisa memecahkan berbagai masalah yang sedang anak alami loh, Ma. Mulai masalah kecil hingga besar, pastinya membutuhkan solusi dan skenario yang membutuhkan pemikiran cermat. Ia akan memutuskan peran apa yang akan diambil, permainan yang akan dimainkan, siapa saja yang terlibat, aturan yang diberlakukan, hingga bagaimana mengatasi situasi negatif jika ternyata ada salah satu yang dirugikan. Ini penting dalam perkembangan anak dan akan membantu mereka di masa depan. Keenam, belajar berempati. Anak-anak akan mengembangkan lebih banyak rasa kasih sayang dan empati begitu mereka melakukan role play berbeda. Misalnya, permainan peran yang menempatkan diri pada posisi dokter, perawat, chef, mekanik, dan berbagai profesi lainnya akan menyadari nilai dari pekerjaan orang-orang ini. Mereka akan belajar menghargai dan menghormati orang lain ketika mereka sudah dewasa. Ketujuh, meningkatkan kemampuan berbahasa dan komunikasi. Manfaat bermain peran untuk anak selanjutnya adalah meningkatkan kemampuan berbahasa dan komunikasi. Misalnya, saat anak berpura-pura menjadi superhero favoritnya, ia akan mengucapkan berbagai kalimat yang diucapkan oleh superhero tersebut. Permainan ini menjadi kesempatan anak untuk menghafal dan memahami kosakata baru yang nantinya dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Saat sedang mengucapkan kata-kata baru ini, si kecil dapat meningkatkan rasa percaya dirinya dengan komunikasi. Tak hanya itu, Ma, anak dianggap bisa lebih berhati-hati dalam memilih kata-kata yang akan mereka gunakan saat bermain peran. Bermain peran ini bisa dilakukan di mana saja, termasuk di rumah.
Carilah tempat atau ruang yang aman di mana anak bisa bermain dengan aman. Selain itu, penuhi ruangan dengan berbagai properti seperti boneka hingga kostum. Sudah berapa kali Mama melakukan bermain peran dengan si kecil? Baik, kesimpulan dari materi kami secara keseluruhan, strategi bermain peran memberikan pengalaman pembelajaran yang aktif, interaktif, dan menyenangkan bagi siswa. Ini memungkinkan mereka untuk belajar melalui pengalaman langsung, membangun sosial, dan memahami dunia dengan sudut pandang yang lebih luas.